wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Iman Prasetyo dengan NIM 1225005 dari Prodi Ekonomi Syariah. Saya akan membawakan presentasi dengan berjudul Teori Konsumsi dari mata pelajaran Mikroekonomi. Sebelum itu, saya lanjut ke definisi teori konsumsi, yaitu ada bab yang akan dibahas di atas sini, yaitu ada definisi teori konsumsi, yang kedua ada teori-teori konsumsi, yang ketiga ada faktor yang mempengaruhi ekonomi, dan yang keempat ada efek perubahan harga dan pendapatan. Yaitu kita masuk yang pertama, yaitu ke definisi teori konsumsi. Jadi apa itu teori konsumsi? Teori konsumsi, jika dilihat dari bab presentasi di sini, yaitu teori konsumsi dalam ekonomi menjelaskan bagaimana individu atau rumah tangga mengalokasikan pendapatan mereka untuk memilih kombinasi barang untuk mencapai kepuasan maksimal atau utility dengan batasan pendapatan tertentu. Jadi mereka dalam sebuah individu atau dalam sebuah rumah tangga, jadi mereka itu untuk membeli barang dengan sesuai pendapatan mereka. Seperti mereka itu nanti akan, jadi kalau dalam rumah tangga itu ada yang namanya sandang, pangan, ada yang namanya papan. Sandang itu yang berarti kita membeli seperti pakaian dan lain-lain, dan pangan itu seperti kita membeli makanan, minuman, dan kebutuhan untuk gizi kita, untuk tubuh kita sehari-hari. Lalu yang namanya papan itu seperti nantinya ada kendaraan, ada yang rumah, dan lain-lain. Itu dalam rumah tangga seperti itu. Jika dalam individu, kita membeli suatu konsumsi, suatu barang sesuai pendapatan kita itu untuk suatu kepuasan. Seperti kita ingin membeli suatu barang yang branded, yang bagus, seperti Nike, seperti Adidas, dan yang lain-lainnya yang kita inginkan, seperti baju, celana, sepatu, sandal. Lalu yang kedua itu ada namanya teori-teori konsumsi. Apa itu teori-teori konsumsi? Jadi yang pertama itu ada teori Keynes. Teori Keynes yaitu jika pendapatan meningkat, konsumsi juga akan meningkat, namun tidak sebesar peningkatan. Jadi jika kita pendapatan itu meningkat, jadi konsumsi kita akan meningkat. Seperti gaji dari 10 juta dengan gaji yang 2 juta itu pasti untuk konsumsi barang itu pasti akan berbeda. Seperti yang 10 juta pastinya nanti akan menabung untuk membeli mobil, yang 2 juta itu pasti akan memenuhi kebutuhan dulu gitu. Nanti kalau jika ada tabungan mungkin untuk bisa membeli mobil atau apa, pasti itu tingkat konsumsi untuk membeli barang itu pasti berbeda. Nah, terus di sini juga disebutkan, namun tidak sebesar peningkatan pendapatan tersebut, sebagian akan ditabung, seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi seperti nanti yang misalnya 2 juta itu nanti pasti akan menyisihkan uang, ya sebagian lah, menyisihkan uang untuk suatu apa yang ingin dia inginkan, seperti ingin membeli baju yang branded, biar semakin wah gitu, atau apa, untuk membeli mobil atau untuk membeli motor. Terus yang 10 juta mungkin juga akan menabung lah istilahnya, pastinya, karena kita sebagai anak ekonomi tidak boleh memboros-boroskan uang gitu. Terus yang kedua itu ada namanya teori siklus hidup. Jadi di sini itu dijelaskan, orang merencanakan perilaku konsumsi dan tabungan mereka untuk jangka panjang. Masyarakat cenderung menabung saat usia produktif untuk digunakan di masa tua atau pensiun. Jadi yang teori siklus hidup ini berkaitan dengan teori Keynes. Jadi teori siklus hidup ini itu dia tuh seperti dalam waktu mudanya itu menyisihkan uang untuk masa tuanya nanti, di masa produktifnya untuk masa pensiunnya nanti. Jadi seperti nanti
jika sudah punya anak, sudah nikah, jadi dia tidak kebingungan untuk mencari uang lagi, untuk tidak melakukan peminjaman. Sama sekarang kan banyak yang marak ya, namanya pinjaman online atau apa dengan bunga yang tinggi. Jadi dia akan menabung gitu. Terus yang ketiga itu ada namanya teori pendapatan permanen. Konsumsi tidak dipengaruhi oleh pendapatan saat ini, melainkan oleh pendapatan rata-rata yang diharapkan dalam jangka panjang. Jadi yang dimaksud dalam teori pendapatan permanen itu, ini kan tadi kan dibahas tentang pendapatan rata-rata diharapkan dalam jangka panjang. Terus konsumsi tidak dipengaruhi oleh pendapatan saat ini. Jadi seperti dalam PNS itu kan ada yang namanya biaya makan dalam sehari itu berapa, ada yang namanya biaya jalan atau ongkir atau apa gitu. Jadi konsumsi itu tidak dipengaruhi oleh pendapatan saat ini. Jadi tidak dipengaruhi oleh kayak kita dibayar untuk ongkir doang gitu. Jadi untuk pendapatan yang jangka panjang seperti gaji yang besar gitulah, yang gaji tetapnya seperti itu. Jadi perubahan pendapatan yang bersifat sementara tidak akan banyak mengubah pola konsumsi dibandingkan perubahan pendapatan yang bersifat permanen seperti itu. Yang keempat itu ada namanya teori pendapatan relatif atau relative income hypothesis. Jadi dalam teori pendapatan relatif ini yang keempat yaitu dibahas konsumsi seseorang tidak hanya bergantung pada pendapatan absolutnya, tetapi juga pada pola konsumsi tetangga atau kelompok sosialnya. Jadi ada yang namanya pendapatan konsumsi itu tidak kayak semisal ada yang ini agak berlawanan dengan teori siklus hidup tadi. Kalau teori siklus hidup tadi itu kan untuk dia menabung untuk di masa tuanya. Jadi kalau yang relative income hypothesis ini atau teori pendapatan relatif ini, jadi dia tuh seperti ada seperti dua orang yang berbeda sifat lah. Yang satu boros, yang satunya itu rajin menabung gitu lah, tidak boros. Jadi yang boros itu biasanya itu tidak dipengaruhi oleh pendapatannya. Jadi dia itu dipengaruhi oleh lingkungan hidupnya, sosialnya, komunitasnya. Jadi seperti ada tetangganya membeli mobil atau teman yang membeli mobil, dia tuh kok pengen mobil itu gitu. Jadi dia tuh walaupun pendapatannya minim, pendapatannya kecil, tapi jika dia sudah mempunyai standar hidup tinggi, maka akan sulit untuk mengontrol dirinya sendiri. Maka dia akan seperti iri lah, seperti itu pada tetangganya. Maka dia akan mendapatkan seperti mobil itu dengan bagaimanapun caranya, seperti itu. Yang kelima yaitu ada teori kardinal atau marginal utility. Jadi dalam teori kardinal ini dia itu ada dua hukum. Yang pertama itu hukum kosen 1 dan yang kedua itu ada hukum kosen 2. Sebelum kita masuk ke hukum kosen 1, teori kardinal itu adalah kepuasan seorang konsumen dapat diukur dengan angka. Jadi kita masuk ke hukum kosen 1, yaitu hukum kosen 1 yaitu jika konsumsi suatu barang dilakukan terus-menerus, tambahan kepuasan atau marginal utility akan semakin menurun, atau hukum utilitas marginal yang semakin menurun. Jadi seperti kita makan di tempat restoran, semisal makan di Solaria. Solaria itu kan ada yang nasi goreng, ada yang kue tiaw, ada yang
nasi ayam cordon bleu dan lain-lain. Jadi orang itu pasti akan memiliki rasa bosan, itu. Jadi seperti kita makan 1 kali, 2 kali, 3 kali gitu. Jadi nanti dia pasti akan bosan gitu. Makanya di sini itu di teori kardinal atau marginal utility itu dijelaskan bahwa kepuasan seorang konsumen itu dapat diukur dengan angka. Jadi seperti kita misal sudah makan 3 kali di sana, pasti nih orang bakalan bosan gitu. Makanya dalam sebuah produksi, dalam sebuah restoran atau apapun itu, ada yang namanya resep baru atau apapun itu yang baru, agar kepuasan konsumen itu tidak bosan. Jadi mereka itu akan terus penasaran lah dengan apa yang dimiliki oleh restoran itu, oleh produksi itu gitu. Jadi kalau udah bosan pasti kan orang nanti akan pindah, misalnya pindah ke KFC, ke Pizza Hut, ke McDonald atau ke apapun itu. Seperti itu. Jadi yang di hukum Gosen 2 ini selanjutnya ada konsumen akan mengalokasikan pendapatannya sedemikian rupa sehingga utilitas marginal per rupiah yang dibelanjakan untuk setiap barang adalah sama. Jadi seperti mereka itu sudah membeli barang, konsumsi dan pendapatannya itu balance lah, seperti balance. Jadi mereka mendapatkan misalnya gaji 12 juta, nanti mereka akan menghabiskan seperti itu. Jadi tidak ada penabung-nabungnya gitu, mereka boros. Terus yang ke-6 itu ada namanya teori ordinal. Teori ordinal ini berlawanan dengan teori kardinal. Teori kardinal ini, pendekatan ini menyatakan bahwa kepuasan tidak dapat diukur dengan angka, melainkan hanya bisa dibandingkan. Seperti si A suka dengan Solaria, restoran Solaria. Terus si B suka dengan KFC, si C suka dengan McDonald, seperti itu. Jadi kepuasan seorang itu kalau dalam teori ordinal ini, dia itu bisa itu dibandingkan. Kalau tadi di teori kardinal itu kan diukur, kayak misal 3 kali mungkin udah bosan gitu, makanya harus membuat resep baru. Tapi di teori ordinal ini mereka itu harus dibandingkan dengan yang si A suka ini, si B suka ini, si C suka ini gitu. Terus teori ini menggunakan 2 alat utama. Jadi kalau di teori ordinal ini ada yang namanya kurva indifferent atau indifference curve. Jadi kurva yang menunjukkan kombinasi dua barang yang memberikan tingkat kepuasan yang sama bagi konsumen. Seperti yang namanya tadi itu ada KFC dengan Solaria, seperti itu. Jadi mereka itu ada nanti yang namanya pelayanannya bagus, makanannya enak, pasti mereka itu semuanya akan direview oleh konsumen. Terus pasti ada juga yang akan membandingkan, seseorang itu ada yang membandingkan, seperti McDonald dengan KFC kan sama-sama fried chicken, sama-sama ayam. Jadi mereka ada yang membandingkan, seperti burgernya KFC yang lebih enak, tapi ayamnya McD yang lebih enak tuh. Atau dengan Richeese itu kan walaupun harganya mahal, tapi dia kan ayamnya itu, sausnya itu, kejunya itu lebih enak, seperti itu. Jadi selanjutnya kita masuk ke bab yang ketiga, yaitu faktor yang mempengaruhi konsumsi. Yaitu yang pertama itu ada kekayaan. Jadi semakin banyak aset yang dimiliki, semakin tinggi kecenderungan konsumsi. Jadi seperti kita mempunyai aset, maka akan semakin tinggi juga untuk kita mengkonsumsi. Seperti kita memiliki aset mobil gitu, itu kan akan banyak untuk membeli bensin gitu. Kayak kita punya mobil sport seperti Lamborghini, BMW, itu kan mobil-mobil yang berkelas atas gitu. Jadi kan dia kan mempunyai cc yang tinggi, kecepatan yang tinggi gitu, maka akan menggunakan bensin yang banyak. Jadi dia itu akan membeli bensin gitu yang banyak, stok lah seperti ini. Terus yang kedua itu ada tingkat suku bunga.
Di sini dijelaskan suku bunga tinggi mendorong orang untuk menabung daripada berkonsumsi. Jadi seperti dalam bank, yang nggak hanya bank, seperti ada pinjaman, koperasi, pinjaman itu ada pinjaman online, pinjaman apa gitu, terus ada gadai. Itu mereka itu akan membuat seperti kesepakatan seperti suku bunganya, semisal sehari itu naik 1.000, naik 10.000, naik berapapun itu. Jadi nanti ada namanya akadnya, ada nama kesepakatannya gitu, agar apa namanya disepakati suku bunganya itu berapa. Kalau pinjaman itu biasanya untuk membangun usaha-usaha gitu. Jadi kalau kita ingin meminjam suatu barang, meminjam suatu uang pinjaman itu, kita lihat kurvanya dulu. Seperti sekarang ini kan tingkat suku bunga di bank itu kan lagi menurun. Itu agar untuk banyak orang yang meminjam di sana, terus punya banyak terus punya apa ya namanya, punya usaha sendiri lah, membangun usaha. Jadi Kementerian Keuangan sekarang itu mencairkan dana yang berapa miliar itu kepada bank-bank itu agar suku bunganya itu menurun, banyak orang yang meminjam, dan banyak usaha dan banyak lapangan kerja yang terbuka, seperti itu. Jadi kita harus pintar-pintar untuk memantau situasi, pintar-pintar untuk meminjam dari manapun itu, agar kita itu tidak terjerat oleh suku bunga yang tinggi, terus akan menjadi utang atau apapun itu. Terus yang ketiga itu ada ekspektasi masa depan. Di sini dijelaskan, jika masyarakat memperkirakan harga akan naik di masa depan, mereka cenderung meningkatkan konsumsi sekarang. Jadi seperti awal mula corona itu kan harus yang memakai masker. Nah itu kan banyak orang yang menimbun gitu, terus agar dijual di masa depan, atau agar menimbun itu agar nanti keluarganya itu dapat semua masker lah begitu. Jadi memperkirakan harga akan naik, pastikan di corona itu kan pas waktu itu harga akan naik melejit tinggi gitu. Terus ada yang emas, jika emas itu kan yang emas 24 karat gitu, itu pastikan akan semakin lama itu harganya akan melejit tinggi gitu, seperti itu. Lalu di bab yang terakhir kita akan membahas tentang efek perubahan harga dan pendapatan. Jadi yang pertama itu ada yang namanya efek substitusi. Efek substitusi itu dijelaskan di atas ini, yaitu kecenderungan konsumen mengganti barang yang lebih mahal dengan barang yang lebih murah. Jadi ini hampir sama dengan yang tadi itu, yang kecenderungan dengan apa ya, seperti kecenderungan dengan komunitasnya, sosialnya, tetangganya. Itu dia terpengaruh lah intinya. Seperti dia tuh ingin membeli barang yang branded, baju yang branded, sepatu yang branded, seperti itu. Jadi mereka itu mengutamakan gengsi daripada fungsi gitu. Terus ya terpengaruh dengan sosialnya, komunitasnya, tetangganya, teman-temannya, seperti itu. Lalu kedua ini itu ada efek pendapatan, yaitu perubahan konsumsi karena perubahan daya beli real konsumen akibat perubahan harga. Jadi di sini tuh dijelaskan dalam efek pendapatan atau income effect, yaitu seperti jumlah barang yang diminta konsumen akibat perubahan daya beli real yang disebabkan oleh perubahan harga barang. Seperti singkatnya, jika harga sebuah barang itu turun, seperti sepatu merek Artusite Ventela atau apapun itu, harganya turun, maka kamu akan membeli itu dalam jumlah yang banyak, walaupun pendapatanmu sekarang itu ya minim lah, tapi kan harganya mencukupi gitu. Terus seperti harga turun itu pasti jual beli akan naik, tapi jika harganya naik pasti penjualan itu akan turun, karena masyarakat itu cenderung membeli barang yang
yang murah lah, tapi ada yang branded ya seperti itu. Terus jika hubungan dengan efek substitusi itu seperti kamu beli barang A tapi lebih banyak karena barang B menjadi lebih mahal. Jadi kayak hubungannya itu kayak di barang A itu lebih relatif murah. Ini sama-sama branded, seperti relatif yang barang A itu lebih murah tapi barang B lebih mahal gitu. Seperti yang Autoset lebih murah tapi yang Ventela itu lebih mahal, seperti itu. Jadi maka yang akan terbanyak yang dibeli itu adalah yang Autoset karena lebih murah tapi dia branded dan merek lokal, seperti itu. Nah, jadi sekian dari saya. Jika ada salah kata atau apapun itu, saya meminta maaf. Sekian dari saya. Jika ada pertanyaan mungkin boleh lewat WA saja. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.